Kanjeng Nabi sampai utusan orang Madinah datang ke Taif hanya karena untuk merubuhkan apa? Lata. Orang Taif sendiri itu enggak berani merubuhkan Lata. Dan itu yang kemudian dikritik oleh Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sampai kamu menjadikan sesuatu itu sama kedudukannya dengan Gusti. Sama Lata aja kok takutnya minta ampun. Ya kalau di daerah-daerah tertentu kalau ada wit yang besar pada takut. Disuruh ngerobohkan gak ada yang berani minggat semuanya itu. Fa akhraja bihi minas samarati ay min anwa'is samarati rizqan lakum ta'kulunahu wa ta'lifuna bihi dawabakum. Memberi makan kamu bihi dengan rizqun dawabakum, hewan-hewan ternak kamu. Hewan-hewan ternak kamu diberi makan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan. Karena yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah, yang lainnya tidak bisa seperti itu. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka jangan menjadikan lillahi bagi Allah andadan. Dari kata nidun. Nidun itu artinya yang sepadan. Jangan menjadikan apapun sepadan dengan Gusti Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Takut kita kepada yang lainnya jangan seperti takut kita kepada Gusti Allah. Makanya jangan sampai membuat sesuatu itu sepadan kepada Gusti Allah. Waktu di mana di Taif. Taif itu kan berhala paling besar itu namanya Lata. Kan ada Lata, apa? Uzza, Manah, gitu ya. Lata itu di Taif. Nah Lata itu juga salah satu yang disembah oleh orang-orang Madinah. Itu Lata. Ketika Taif itu di blokade, diserang oleh Kanjeng Nabi, lalu dikepung. Tapi di Taif itu kan punya benteng yang sangat kuat, sehingga nggak bisa ditembus. Maka ketika perang dengan Taif itu Kanjeng Nabi, ya pulang-pulang aja lah, biarkan aja. Nah, sahabat Nabi itu enggak terima. Tentara-tentara itu banyak yang tidak terima. Kata mereka itu begini, ya minimal dipasotno lah Kanjeng Nabi. Apa itu dipasotno itu? Didoain buruk. Kita enggak bisa tembus terhadap bentengnya. Daripada kita pulang nganggur, mereka tidak bisa dikalahkan. Ya sudah kalah sebetulnya, perang udah kalah. Dan mereka pergi ke benteng nggak bisa ditembus, dikepung beberapa hari nggak tembus, diajak pulang aja, pulang. Sebagian sahabat itu tentara ngusul, ya minimal didongakno, dipasotno lah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan tidak mau. Saya tidak diperintah, tidak diutus untuk tukang melaknati. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma ihdihim wa'tibihim atau apa gitu ya. Pokoknya ya Allah semoga engkau memberi hidayah kepada mereka. Disuruh melaknati malah doanya supaya mendapatkan hidayah dan semoga mereka datang dengan sendirinya. Itu salah satu doanya. Makanya di Mesir itu ada namanya itu Syekh, namanya siapa ya? Orang Uksur zamannya Jamal Abdul Nasir. Saya lupa namanya itu. Siapa ya? Terkenal orangnya itu Ahmad siapa itu orang-orang sufi orang ini
Itu temannya Jamal Abdul Nasir. Waktu sakit yang bawa itu ya Jamal Abdul Nasir. Bawa ke Kairo, terus wafat di Kairo, dibawa ke Luxor itu, dibawa ke, kalau di sana Luxor namanya, Uksur, dekat dengan perbatasan dengan mana Sudan, namanya siapa sih? Lupa saya ingat, tapi ini lupa. Itu disewakan gerbong tersendiri, saking hormatnya Jamal Abdul Nasir kepada beliau itu. Itu orangnya luar biasa. Kalau pergi ke Jamal Abdul Nasir itu sering-sering disangoni, itu enggak mau dia. Sampai santri-santrinya itu protes. Itu mbok diterima saja. Nanti di sana kalau kamu enggak mau kan bisa disumbangkan ke masjid, bisa dikasihkan kepada fakir miskin, kata santri-santrinya itu. Tapi kata syekhnya, jangan. Biar dia kalau ngasih saya tidak mau. Biar Jamal tetap hormat kepada kita sebagai ulama. Itu siapa? Syekh siapa gitu namanya, itu terkenal itu. Nah, salah satu doanya itu, salah satu ungkapannya yang sering dikutip itu begini. Nanti pada hari kiamat Kanjeng Nabi itu sibuk mensyafaati orang. Ini pada hari kiamat Nabi itu sibuk apa? Mensyafaati orang. Malu sekali saya itu nanti di hari kiamat, di saat Kanjeng Nabi sibuk mensyafaati orang, saya malah berpikir mana orang yang mendolimi saya, akan saya tuntut. Itu saya malu sekali. Itu kata dia. Maka kemudian dia kalau ada orang yang mendolimi dia itu mendoakan baik, karena yang diingat malu saya sebagai umatnya Nabi Muhammad mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi apalagi menuntutnya. Karena nanti pada hari kiamat itu Nabi itu malah, nanti saya kalau ketemu Kanjeng Nabi, pas Kanjeng Nabi sibuk memberi syafaat, saya ketemu malah sedang menuntut orang. Itu hanya dia kalau ada Nabi berusaha untuk mendoakan, karena ingat terhadap Kanjeng Nabi yang suka memberi syafaat. Nah itu orang Taif itu yang para sahabat itu sejumlah itu minta Kanjeng Nabi untuk maksudnya tadi itu, Kanjeng Nabi justru mendoakan baik. Dan benar, begitu Kanjeng Nabi pulang di Madinah, orang Taif itu datang ke Madinah dan menyatakan Islam. Tapi aneh Islamnya itu. Dalam sejarah yang saya baca itu, Islamnya aneh. Tapi Kanjeng Nabi, walaupun kami masuk Islam, Lata biarkan ya. Lata disuruh biarkan, saking takutnya sama Lata. Ya jangan, nggak ada Islam kok ada berhalanya, kata Kanjeng Nabi. Ya kalau gitu, yang rubuhkan jangan kami ya Kanjeng Nabi. Saking takutnya Kanjeng Nabi sampai utusan orang Madinah datang ke Taif hanya karena untuk merubuhkan Lata. Orang Taif sendiri itu enggak berani merubuhkan Lata. Dan itu yang kemudian dikritik oleh Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sampai kamu menjadikan sesuatu itu sama kedudukannya dengan Gusti, sama Lata aja kok takutnya minta ampun. Ya kalau di daerah-daerah tertentu kalau ada wit yang besar pada takut disuruh ngerobohkan, nggak ada yang berani minggat semuanya itu. Saking takutnya, fala taj'alu lillahi andada. Dan itu betul. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Siapa yang ini? Allah. Tetapi pada level terima kasih, pada level ini mereka menjadikan sekutu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamuna. Sementara kamu mengerti. Annahu, sesungguhnya Allah iku al-khaliqu, zat yang mencipta. Wala takhluquna.
dan kamu tidak bisa mencipta. Wala yakunu ilahan illa man yakhluqu, dan tidak bisa menjadi Tuhan kecuali Dia yang mencipta. Ya, Dia yang mencipta. Mencipta. Yang paham tentang asal usul. Kita ini hanya menyusun, tapi kita itu tidak mencipta. Kita hanya bisa menanam lalu tumbuh. Tapi kita tidak pernah bisa, yuk bisa tumbuh. Ya, pokoknya kalau itu ya tumbuh. Tanpa kita bisa menjawab, ono apane to iku. Kita hanya tahu kalau kita kumpul dengan istri maka akan jadi anak. Tapi kita tidak pernah tahu sperma itu ada apanya ya, kok bisa sama ovum itu ada apanya, kok bisa lahir seorang anak. Tapi tidak tahu. Kita hanya bisa tahu kalau ini namanya vitamin C, kalau dibuat ini biasa. Tapi vitamin C itu kok ada apanya di dalamnya ini? Pada ujungnya kita tidak akan pernah tahu, karena kita bukan pencipta. Kita hanya penyusun saja. Kalau min sama plus nanti jadi apa? Tapi kalau min plus kok bisa gitu? Kenapa? Ya alam ya gitu itu. Ya gitu, kita hanya bisa jawab gitu aja. Tapi tidak tahu, tidak pernah tahu apa. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alamnya dirubah oleh Gusti Allah ya akan berubah. Makanya dalam akidah-akidah kita itu ada penjelasan. Kita hanya tahu bahwa itu hukum alam. Kalau alamnya berubah ya jadi berubah. Ya. Wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin. Ya, wallahu a'lam. Ya.